Shalom Aleichem, Mama, Papa, dan adik-adik semua. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Untuk para orang tua, diharapkan mendampingi anak-anaknya selama beribadah secara online. Khususnya untuk adik-adik di kelas batita, kelas balita, dan kelas kecil. Adik-adik juga beribadah dengan pakaian yang rapi dan sopan ya, seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik juga harus mengikuti instruksi dari kakak-kakak sekolah minggunya ya selama beribadah, karena kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selama beribadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain selain apa yang diberitahukan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Mari kita siapkan hati, tubuh, dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selamat beribadah. Selamat pagi adik-adik, Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kembali lagi bersama Kak Vicky dan Kak Nancy. Hari ini kakak-kakak akan memandu adik-adik untuk kita sama-sama masuk dalam ibadah sekolah minggu kita. Jadi mari adik-adik siapkan hati adik-adik, duduk tenang, lipat tangan, dan mari kita mau menyanyikan pujian bagi Tuhan. Kita mau mengagungkan Tuhan karena hanya Tuhan yang patut dipuji dan dimuliakan. Nah, pada hari ini kita mau menyanyi satu lagu pujian, yaitu lagu Lihatlah Tubuhku Dicipta Amat Sempurna. Mari semuanya bangkit berdiri, kita nyanyi pujian ini dengan semangat. Lihatlah tubuhku dicipta amat sempurna. Otakku berpikir hasilkan sebuah karya. Yesusku luar biasa, aku pun luar biasa. Yesusku luar biasa, kau bisa karena Dia. Pendiam periang semua akan dipakainya, asal kau berikan hatimu hanya bagi Dia. Yesusku luar biasa, aku pun luar biasa. Yesusku luar biasa, kau bisa karena Yesus luar biasa. Yesusku luar biasa, aku pun luar biasa. Yesusku luar biasa, kau bisa karena Dia. Kau bisa karena Dia. Kau bisa karena Dia. Ya, kita semua itu oleh karena Tuhan. Baik adik-adik, kita akan masuk doa dalam doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Kak Vicky. Ya, mari kita satu dalam doa kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih karena hari ini kami boleh ada berkumpul bersama-sama lagi untuk memulai ibadah sekolah minggu kami. Tuhan Yesus pimpin kami, Roh Kudus pimpin kami, sehingga kami dapat duduk tenang, dapat mengikuti semua ibadah yang kami lakukan pada hari ini. Dan biarlah puji-pujian, penyembahan, firman Tuhan yang akan kami bawakan, kami dengarkan, Tuhan biarlah itu menjadi persembahan yang berbuah harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu sekolah minggu kami hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Nah adik-adik, kita masih terus memuji nama Tuhan. Kita mau mengangkat pujian. Kayaknya Kak ya, lagu ini kayaknya belum pernah dinyanyikan sebelumnya. Oh iya boleh. Berarti adik-adik ikutin kakak-kakak, lalu kita nyanyi bersama-sama. Oke, kita akan mengangkat satu pujian, I'll never gonna back anymore. Iya. When I remember what the Lord has done, I'll never gonna beg anymore. When I remember what the Lord has done, I'll never gonna beg anymore. No. No, never. I'll never go
iman. Nah, Ya. tiba saatnya Kak, kita mau mendengarkan Firman firman Tuhan. Baik adik-adik, siapkan hati kita pada saat ini firman Tuhan akan disampaikan. Mari kita angkat pujian di hadapan Tuhan. Kita angkat pujian ini. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Shalom adik-adik semua yang di rumah, puji Tuhan kita berjumpa lagi bersama saya Kak Luki. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Kejadian pasal 32 ayat 1 sampai 32. Tetapi sebelum itu Kak Luki akan ngajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh diberkati oleh Tuhan. Dan terlebih kami saat ini juga rindu diberkati oleh firman Tuhan. Kiranya kami anak-anak sekolah minggu mampu mengerti, memahami dan juga melakukan firman Tuhan ini dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka dari Kejadian pasal 32 ayat 1 sampai 32. Tetapi Kak Luki akan membacakan ayat yang ke-25 sampai 29. Kak Luki ulangi, Kejadian 32 ayat 25 sampai 29. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Ayat 26. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Ayat 27. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Ayat 28. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Ayat 29. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu, tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik semua yang di rumah, yang kita baca tadi adalah kisah tentang Yakub, ya, adiknya Esau. Nah, sebelum kita membahas tentang cerita dan kisah kehidupan Yakub di dalam keluarganya, Kak Luki mau memberikan gambaran terlebih dahulu. Siapa di sini atau adik-adik semua yang takut terhadap gelap? Ayo. Yang takut terhadap gelap siapa? Ada? Oh iya ada ya. Coba ya, kalau Kak Luki berada dalam gelap bagaimana ya? Aduh takut, gelap, nggak kelihatan, di mana ini? Nah, tadi Kak Luki sudah berada di dalam kegelapan ya. Di dalam gelap maksud Kak Luki. Nggak bisa lihat ya, takut gitu. Siapa di sini takut sama kecoa? Ayo, kalau kelihatan kecoa, takut gitu ya, diangkat kakinya dan lari. Tetapi yang akan kita bahas pada bagian ini, kita tidak takut terhadap hal-hal yang seperti itu. Tidak takut terhadap gelap, tidak takut terhadap kecoa, tidak takut terhadap hewan-hewan yang lain gitu ya, tidak takut terhadap
hantu dan lain sebagainya. Kak Luki ingin mengajak kita untuk merasakan takut kepada Tuhan. Takut seperti apa kita sebagai anak sekolah minggu terhadap Tuhan? Apakah ketika kita merenungkan firman Tuhan kita takut? Ataukah mungkin ketika kita memuji Tuhan kita takut? Ya, tentu tidak seperti itu. Ya. Di dalam kisah Yakub juga, Yakub adalah pribadi yang takut akan Tuhan. Dia menghargai kekudusan Tuhan. Dia menghormati kekudusan Tuhan. Karena Tuhan yang disembah oleh Yakub dan juga yang Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang sama. Dan seharusnya kita anak-anak sekolah minggu juga harus memiliki perasaan takut terhadap Tuhan. Ya, hormat terhadap Tuhan. Apa saja yang kemudian Yakub rasakan dan Yakub alami dan bahkan Yakub tunjukkan sebagai ungkapannya takut terhadap Tuhan? Yang pertama, Yakub menunjukkan ketaatannya terhadap Tuhan. Jadi bentuk ketakutan Yakub itu bukanlah ketakutan dia takut berjumpa sama Tuhan gitu ya. Dia tidak mau melihat Tuhan gitu ya. Dia tidak mau menyanyi, dia tidak mau baca Taurat gitu ya. Tetapi di dalam kisah ini justru Yakub menunjukkan ketakutannya terhadap Allah itu dengan cara taat kepada Tuhan. Ya. Siapa di sini yang mau taat kepada Tuhan? Ya. Pasti kita semua rindu menjadi anak-anak sekolah minggu yang taat kepada Tuhan, ya. Dengan cara apa? Dengan cara kita membaca firman Tuhan, kita melakukan kehendak Tuhan, kita melakukan kebaikan-kebaikan, kita berusaha untuk hidup taat kepada Tuhan. Itu berarti kita menunjukkan sikap takut kepada Tuhan. Ya. Kita lihat kehidupan Yakub, ya. Yakub itu dulunya dia membohongi Esau, ya, tahu ya tentang hak kesulungan. Dibohongi, abangnya sendiri dibohongi. Ya. Kemudian pada bagian yang kita baca ini, Yakub sudah diberkati oleh Tuhan dengan banyak sekali ternak-ternak gitu ya, budak-budak banyak sekali. Dan kemudian Tuhan memberikan petunjuk atau menyuruh Yakub untuk pergi dari rumah Laban kembali ke tanah perjanjian, berjumpa dengan Esau abangnya. Yakub awalnya takut, ya. Takut kenapa? Takut jangan-jangan nanti abangnya ini, si abang Esau ini membunuh Yakub. Ya. Tetapi ketakutannya terhadap abangnya Esau itu justru diubahkan oleh Tuhan. Dan Yakub lebih mendengarkan suara Tuhan, lebih mendengarkan tuntunan Tuhan, lebih mendengarkan dorongan daripada Tuhan bahwa Yakub itu harus pergi dari rumah Laban dan juga menuju ke tanah Kanaan, ya, atau ke tempatnya abang Esau. Ketaatannya itu menunjukkan bahwa Yakub itu takut sama Tuhan. Ya, lebih besar ketakutannya terhadap Tuhan, terhadap perintah Tuhan dibandingkan ketakutannya terhadap abangnya Esau. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sikap Yakub menunjukkan ketakutannya terhadap Tuhan. Yang kedua adalah justru dia membutuhkan Tuhan. Kalau kita takut sama sesuatu, pasti kita akan mencoba untuk menjauhi sesuatu itu, ya. Misalnya Kak Luki contohnya takut sama laba-laba. Kak Luki akan sebisa-bisanya jauh dari laba-laba gitu ya. Jauh gitu. Tapi justru Yakub tidak seperti itu. Ketika Yakub takut sama Tuhan, justru Yakub rindu atau Yakub menginginkan kedekatan dengan Tuhan. Gitu ya, dekat sama Tuhan. Justru dia butuh Tuhan. Kalau nggak ada Tuhan, dia nggak akan merasakan kekuatan daripada Tuhan. Dengan cara apa? Ya, dengan kehidupan seperti apa? Yakub ketika mengalami pergumulan menuju dari rumah Laban ke
tanah Kanaan, berjumpa dengan abangnya Esau. Di dalam perjalanannya itu, Yakub mengalami pergumulan-pergumulan. Dia terus dihantui dengan kesalahan-kesalahannya zaman dahulu. Dia terus dituduh bersalah gitu ya. Saya telah membohongi abang saya. Jangan sampai nanti abang saya membunuh semua ternak-ternak saya dan juga budak-budak saya. Dan juga keturunan-keturunan saya. Pun penuh dengan pergumulan dan ketakutan. Ya. Kekhawatiran menghimpitnya. Tetapi disitulah kemudian Yakub berseru kepada Tuhan. Ya. Allah nenek moyangku, Engkau berfirman akan memberkatiku, maka Engkau akan menuntunku. Ya. Engkau akan membebaskan aku dari malapetaka atau bahaya. Dan Yakub merasakan itu. Ketika Yakub takut akan Tuhan, justru Yakub dekat sama Tuhan. Dia ngobrol sama Tuhan. Ya, dalam doanya, dalam pergumulan serunya kepada Tuhan. Kita pun juga seperti itu ya, anak-anak sekolah minggu ya. Kalau kita menunjukkan sikap takut akan Tuhan, berarti kita justru akan mencari Tuhan gitu. Kita akan butuh Tuhan. Ya, butuh Tuhan untuk menolong kita dalam studi online kita. Butuh Tuhan untuk memberikan kita kecerdasan, mengikuti setiap materi-materi studi online kita, dan lain sebagainya. Yang ketiga, sikap Yakub di dalam menghadapi ketakutan terhadap Tuhan adalah justru Yakub bergumul dengan Tuhan. Apa itu bergumul? Bergumul itu artinya ketika Yakub mengalami permasalahan, Yakub datang kepada Tuhan, membawa permasalahannya itu, dan memohon supaya Tuhan ambil alih dan juga campur tangan di dalam masalah-masalah itu. Ya. Itu bagian yang ketiga. Justru ketika Ayub takut akan Tuhan, Ayub ketika menghadapi masalah, Ayub tidak lari gitu ya, tidak meninggalkan masalah itu. Justru Ayub membawa masalah itu kepada Tuhan. Ya, kalau kita lihat dari kisah yang kita baca tadi, Yakub ya itu bergulat dengan Tuhan, bergulat dengan bala tentara Tuhan, gitu ya, bergulat sampai fajar, gitu ya, dan akhirnya dikatakan di Yakub menang. Ya. Puji Tuhan, Yakub mengalami pergumulan dan dia merasakan kemenangan dari Tuhan. Dan yang terlebih, Yakub mendapatkan berkat yang baru. Yang awalnya adalah berkat keturunan, tetapi pada bagian ini justru dia mendapatkan berkat nama. Ya, namanya diubah menjadi Israel. Apa itu Israel? Israel artinya adalah Laskar Kristus. Ya, Laskar Kristus. Jadi Yakub yang awalnya adalah artinya itu penipu, ya Yakub penipu, tapi Israel dijelaskan pasukan Allah atau bala tentara Allah. Ya. Puji Tuhan, namanya diubahkan. Dan ketika namanya diubahkan itulah berkat-berkat Tuhan secara khusus bagi Yakub dan keturunannya. Diubahkan. Ketakutan-ketakutannya dihilangkan oleh Tuhan dengan nama yang baru, Israel. Dan puji Tuhan, semuanya itu diterima oleh Yakub karena perasaan takutnya kepada Tuhan. Karena hatinya menghormati kekudusan Tuhan. Ya, puji Tuhan, bagi adik-adik semua yang di rumah, tadi Kak Lukus sudah ceritakan dan kisahkan dan juga ambil beberapa poin penting untuk kita lakukan sebagai anak-anak sekolah minggu. Kalau kita memiliki hati yang takut akan Tuhan, berarti yang terlebih yang penting adalah kita harus ikut sekolah minggu. Ya. Kalau ada teman-temannya yang nggak ikut, coba di WA ya, di chat gitu. Kamu ikut nggak sekolah minggu yang kemarin? Kalau belum ikut, diajak ikut gitu ya. Jadi kita sebagai anak-anak sekolah minggu merasa takut akan Tuhan, itu ditunjukkan dengan ikut sekolah minggu. Ya, ikut sekolah minggu, apalagi sekolah minggunya sekarang online gitu ya. Di YouTube nggak perlu datang, nggak perlu datang ke gereja gitu ya. Kita cukup di rumah buka HP, buka YouTube, kita nonton firman Tuhan, kita juga memuji Tuhan. Ya.
Dan ada banyak lagi, misalnya berdoa, baca Alkitab, ya, memuji Tuhan. Disitulah bentuk ketakutan, bentuk dari takut akan Tuhan kita sebagai anak-anak sekolah minggu. Puji Tuhan, semoga kita semua diberkati. Ya, poin yang terpenting adalah kita harus rajin sekolah minggu. Ya, itu poin penting. Dan yang berdoa, baca Alkitab, dan juga memuji Tuhan, berbuat kebaikan, itu juga penting. Tapi pada bagian ini Kak Luki ingin menekankan, kita harus rajin mengikuti sekolah minggu. Ya, puji Tuhan. Kak Luki ada ayat hafalan, kita buka bersama-sama dari Yesaya 43 ayat 1b. Ya, Yesaya 43 ayat 1b. Udah ketemu? Oke. Yesaya 43 ayat 1b. Jangan engkau takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Kak Luki ulangi. Jangan takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Oke? Yesaya 43 ayat 1b. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan boleh menolong kami dalam segala kekhawatiran hidup kami, sehingga hanya satu hal yang akan kami rasakan, yaitu takut akan Tuhan. Dengan takut akan Tuhan itu, sikap kami adalah kami terus setia kepada Tuhan. Kami juga harus menjadi anak yang rajin mengikuti ibadah sekolah minggu. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati kami semua. Haleluya. Amin. Tuhan, terima kasih. Sampai jumpa. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Ya, adik-adik, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu pada hari ini. Mari kita angkat pujian Hati Senang. Hati senang. Hati senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan. Bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Hati senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan. Bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita akan berdoa ya. Lipat tangan, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk ibadah sekolah minggu dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih kami boleh memuji Tuhan. Terima kasih kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih untuk guru sekolah minggu yang boleh menyampaikan firman Tuhan bagi kami. Biarlah apa yang disampaikan itu boleh menjadi berkat bagi adik-adik, dan mereka boleh lagi semakin bertumbuh, berbuah, berakar di dalam Engkau ya Tuhan. Kami berdoa, berkatilah semua guru-guru sekolah minggu, semua diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih juga untuk Kak Tina, terima kasih juga untuk Kak Maria, terima kasih untuk Kak Rahel yang banyak menolong kami dalam
pembuatan video ini ya Bapak. Kami bersyukur untuk mereka semuanya. Biar Tuhan juga memberkati mereka di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, pertemukan kami kembali pada minggu depan. Kami boleh berkumpul lagi walaupun melalui di rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan lagi yang mempersiapkan hati kami. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa kepada Bapa di dalam surga. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Oh, jangan lupa kalau Kak-Piki Ya, tetap jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Pakai masker. Cuci tangan. Dan jangan lupa mandi. Mandi pastinya. Iya. Oke? Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.